wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaq wal nifaq wa nastaghfiruh wa natubu ilaih min su'il af'ali wal akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi 'ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabil faizin fil afaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil talaq. Amma ba'du, yang saya hormati panjenenganipun Doro Mirda, di panjenenganipun para masyayikh RPA, para kuyaha, para gawagis, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Khusus panjenenganipun Romo Ki Haji Yunan Askaruz Zaman Ahmad LC MPD, panjenenganipun Syekh Azra Halim PSCMA, panjenenganipun Kiai Intiha Ufudullah Toha, panjenenganipun Agus Ahmad Rehan Iskandar, yang kita tunggu tausiahnya, yang kita tunggu mau'izahnya, yang kita tunggu nasihat-nasihat para beliau semua. Dan kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang tergabung di Jamaiyah RPA Remaja Pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, bersilaturruh, bersilaturahilmi, abro Zoom atau dalam via online dalam acara Milad RPA yang ke-6. Sebelumnya saya di sini sebagai pengawal acara atau pengawal berjalannya acara, akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjut sholawat, kemudian taklim, dan yang habis oleh para masyayikh, dan nanti ada kesimpulan, foto bersama, dan penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo kita buka acara pada malam. Sini masih sore, pada malam hari ini dengan bacaan Fatihah. Alladzina wa'akum sholihah. Lahad Nabi Mustafa Rasulullah SAW Muhammad wa ashabi aswad fajratu wa batik. Syekh Ahmad As-Salih al-Ishaqi. Syallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil kesimpulan dan manfaat. Acara yang kedua, pembacaan sholawat yang akan dibacakan oleh panjenenganipun Agus Rehan Iskandar. Pada Agus Ahmad Rehan Iskandar, Allah semanggakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai lampu tengah aja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hujratan dhammah jamala Muhammadin
حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا ما ظلم مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أعذر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا خبيري 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 يا نوسي نوسي ما مغرم شدي والهان هان هان أنت عني تشتكي وحالي أنت عني تشتكي وحالي كل الليالي سهران آن 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 كي أرى المختار كي أرى المختار من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك يا مكرم يا ممجد يا مكرم يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة ها أنا لها ها أنا لها ها أنا لها خبيري خبيري خبيري
Ya Nusay Nusay Mughram Syadi wal han Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuzzamu tabassumu wa sana'u. Semoga dengan bacaan sholawat mendapat syafaat di kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski acara yang selanjutnya yaitu paparan taklim atau mauizah atau apa yang akan diisi oleh panjenenganipun Kiai Intihaul Fudula Toha Wakil saha panginan kawula sumangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara kula mireng mboten? Mireng ya? Mireng nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap hadratul masyayikh, guru-guru kita bersama, guru-guru RPA, wabil khusus kepada beliau Romo Kiai Haji Yunan Asqaruzaman LC MPD, untuk guru kita Gus Asro Halim yang dari Yaman, dan juga kepada Gus Rehan Iskandar yang barusan tadi perform dengan sholat yang sangat merdu sekali. Dan tak lupa terima kasih kepada Mas Ibnu sebagai moderator, sebagai pembawa acara, pengawal gitu tadi beliau bilangnya. Sebelumnya saya konfirmasi, saya belum kiai, Mas Ibnu, saya belum kiai. Ustaz saja belum pantas. Jadi dipanggil nama atau Mas atau Dek nggak apa-apa. Kemudian dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus RPA, remaja pengajian Al-Quran remaja. Terima kasih sekali. Kami terhormat, sangat merasa terhormat bisa dilibatkan ikut belajar. Kami niat di sini untuk belajar bareng-bareng bersama para kiai, niat belajar menyampaikan hasil yang kami pahami sedikit yang dari kami belajar. Dalam acara malam hari ini, di acara RPA Milad, ya, memperingati Milad. Pertama ingin kami sampaikan terima kasih beri-beri kepada seluruh pengurus RPA yang sampai saat ini terus semangat mengajak teman-teman, mengajak para peserta anggota RPA untuk selalu melakukan kebaikan, mengurusi ngaji. Semoga ini menjadi amal baik, menjadi amal yang kelak bisa menjadi penolong kita di akhirat, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Saya gambarkan para pengurus RPA ini yang senantiasa ngurusi ngajinya orang-orang lain, kemudian sibuk dengan
membantu orang lain, memfasilitasi belajar. Ini ibarat pewaris Nabi. Karena Syekh Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Al-Hikam atau Al-Hikam Al-Haddadiyahnya, beliau pernah menyampaikan, ya, barang siapa yang sibuk dengan ibadah dan sibuk mengurusi urusan orang lain, maka dia adalah pewaris Nabi. Jadi sifat ini semoga betul-betul ada di dalam para pengurus RPA, yang mana terus sibuk ngajak orang lain ibadah, ngurusin orang lain, sampai urusan pribadinya saja dia kadang lupa. Dia padahal juga butuh aktivitas pribadi, tapi itu semua direlakan untuk ngurusi teman-teman RPA ngaji. Ini luar biasa. Betul-betul ini yang disampaikan oleh Habib Abdullah Haddad adalah tanda-tanda atau ciri-ciri pewaris Nabi. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita digolongkan orang-orang yang menjadi pewaris Nabi. Tapi namun sebaliknya, kalau sibuk ngurusin orang lain, tapi urusan ibadahnya sendiri terbengkalai, tidak beratur, ini bukan pewaris Nabi, tapi menjadi budak jabatan, Abdul Jah. Jadi dia itu seolah-olah menjadi budak jabatan karena berharap selalu punya peran untuk orang lain. Tapi sedangkan urusan pribadinya, urusan ibadahnya terbengkalai. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang RPA ini sudah memenuhi sifat-sifat pewaris Nabi yang pertama tadi, bahwa selalu ngurusin ibadahnya orang lain, membantu. Maksud saya ngurusin membantu. Ini adalah sifat pewaris Nabi selama dia juga ibadahnya tidak terbengkalai. Kemudian di acara milad ini kan milad, memperingati hari lahirnya. Acara ini mari kita niatkan supaya menjadi tambah mulia acara malam ini. Kita niatkan selain memperingati milad RPA yang ke-6, juga kita niatkan ta'zim, memuliakan Maulid Nabi. Karena ini masih momentumnya masih tepat, masih bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Ketika kita niatkan ta'zim, maka nilai derajat acara ini menjadi bertambah, value-nya, nilainya menjadi bertambah. Ketika kita niatkan acara ini sebagai wujud syukur kita atas kelahiran Nabi. Jadi kita niatkan selain memperingati milad, RPA juga diniatkan takzim Maulid Nabi. Ini supaya nilai dan pahala kita berkumpul malam hari ini menjadi bertambah. Kemudian kami baca tema di malam hari ini adalah menjaga generasi dengan Al-Quran. Kalau temanya demikian, Al-Quran sebagai penjaga generasi. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, kita mau mengamalkan isi Al-Quran, tentu kita tidak bisa lepas dari meniru Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu ibarat Al-Quran berjalan, sebagaimana yang disebutkan Sayyidah Aisyah. Dan biasanya dalam Maulid Tiba itu, Nabi disampaikan, karena Nabi SAW, ahsanun nas, kholkon wa khulukon. Nabi itu orang yang paling baik secara kholkon, cara lahiriah, wa khulukon, dan juga perangai, pakertinya, akhlaknya. Wakana khulukuhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau kita mengatakan ingin menjaga generasi dengan Al-Quran, ya kita harus mencontoh Nabi. Itu tidak ada cara lain kecuali mencontoh Nabi. Kana khulukuhul Quran wa syimatul ghufron. Akhlaknya Nabi itu akhlak Al-Quran dan wataknya adalah pemaaf. Maka kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran, tentu kita tidak bisa tanpa meniru apa yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Kalau kita meniru lahirnya, kholkon, tadi dikatakan Nabi itu ahsanun nas kholkon, orang yang paling baik lahiriahnya, ganteng wajahnya, anggota lahir dari kaki sampai kepala itu sempurna. Tentu kita nggak bisa meniru hal itu. Ya kita sudah takdirnya jelek ya kayak gini, nggak mungkin bisa meniru Kanjeng Nabi.
tapi kita masih punya kesempatan untuk niru sedikit ya akhlak yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Nah, kalau ingin meniru harus tahu tentu akhlaknya. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu dikatakan wasyimatul ghufran dalam tiba ya, dalam tiba itu biasanya dikatakan simah atau watak karakternya Nabi itu pemaaf. Ketika Nabi disakiti, selama itu hanya urusan personal pribadi beliau itu pemaaf. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau disakiti beliau memaafkan, tidak mungkin membalas. Nabi itu begitu sifatnya. Maka kemudian bahkan Nabi itu seringkali sama Allah, sama Gusti Allah itu diberi kesempatan untuk membalas. Beliau pernah seringkali ulama uzina fit tasdid, setiap kali Kanjeng Nabi diizinkan untuk tasdid, untuk melakukan pembalasan dengan keras, tapi selalu Nabi memilih untuk rahmah. Fatahalahu babar rahmah. Nabi selalu memilih untuk lebih membalas dengan kasih sayang. Contoh akhlak Nabi ketika Nabi itu dipukul, dilempari batu di tanah Taif. Nabi tidak membalas, tapi beliau mendoakan Allahumma hdi, Allahumma ya inna qaumi la ya'lamun, Allahumma hdi inna qaumi la ya'lamun. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku karena mereka tidak tahu siapa saya. Malah justru mendoakan, tidak membalas dengan kekerasan. Itu sifatnya Nabi. Selain sifat akhlak yang mulia juga, Nabi itu juga memiliki akal yang sangat sempurna. Akalnya sempurna, Nabi akalnya sempurna. Contoh ya akal yang jeniusnya Nabi yang disampaikan oleh Syed Muhammad dalam Al-Lisan Kamil, dia mengatakan wa min siyasati ar-rasidah, termasuk siasat strategi Nabi yang sangat cemerlang yang menunjukkan kejeniusan akal beliau, yakni ketika mauqifuhu fi sulhul Hudaybiyah. Sikap Nabi saat berada di sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu perjanjian Hudaybiyah itu adalah di mana para nabi dan sahabat berbondong-bondong sudah ratusan jamaah ingin umroh melakukan di Baitul Haram. Tapi di tengah hampir masuk ke Mekah di daerah Hudaybiyah dihalangi oleh kelompok Quraisy. Kemudian setelah itu dilarang untuk melanjutkan perjalanan umrohnya. Tapi Nabi saat itu andaikan ingin menyerang, ingin mengalahkan dengan pasukan yang sangat banyak itu ya dari Madinah, ini dipastikan bisa menang. Tapi Nabi tidak memilih itu. Nabi tidak memilih itu. Malah Nabi menyepakati perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh kaum Quraisy. Salah satu perjanjian dalam Hudaybiyah itu kan semua itu memberatkan pihak Muslim. Contoh, salah satu isi perjanjiannya adalah barang siapa orang Quraisy, kelompok Quraisy yang sudah masuk Islam menjadi pengikut Nabi dan tanpa seizin dari orang tua harus dikembalikan ke Quraisy. Tapi sebaliknya, umat Muslim yang kembali ke Quraisy, kafir Quraisy tanpa seizin Rasulullah tidak boleh dikembalikan. Ini perjanjian yang memberatkan kepada kaum umat Islam. Perjanjian berikutnya Nabi dilarang umroh sampai hingga tahun depan. Genjatan senjata 10 tahun. Cuma satu perjanjian yang di sana 50-50 lah. Di mana salah satunya adalah membebaskan orang Muslim untuk hidup di Mekah. Yang semula sebelum ada perjanjian itu, orang Muslim mukhtafian, menyamar, kalau menampakkan keislamannya takut. Tapi satu perjanjian itu disepakati yang dirasa tidak begitu merugikan sebagaimana perjanjian yang awal tadi, yakni orang Islam dibebaskan untuk hidup di Mekah. Sehingga muasyarah normal dengan orang-orang kafir. Hanya itu saja perjanjiannya. Waktu itu para sahabat semua meragukan. Ini perjanjian sangat memberatkan agama Islam.
kelompok muslim yang semestinya kita bisa langsung perang saja kita menang. Tapi Nabi tidak memilih itu. Ini salah satu sifatnya Nabi. Al-Ghufran juga menunjukkan kejeniusan Nabi. Dari perjanjian itu sampai Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu mengatakan begini, saking tidak percaya, keberatan atas perjanjian yang disepakati Nabi dengan Quraisy di Sulhul Hudaybiyah itu, beliau mengatakan, masyakaktu mundu aslamtu illa yaumaidin. Saya tidak pernah ragu dengan keputusan Nabi kecuali hari ini. Kok bisa-bisanya Nabi itu menyepakati keputusan-keputusan yang sangat memberatkan kelompok muslim. Tapi walhasil ternyata dari kesepakatan-kesepakatan itu yang zahirnya, yang lahirnya itu merugikan orang Islam, ternyata setelah Sulhul Hudaybiyah banyak orang-orang Islam, banyak orang-orang Mekah yang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan dikatakan tidak ada orang yang masuk agama Islam berbondong-bondong kecuali setelah peristiwa Hudaybiyah saat itu. Karena apa? Karena banyak yang empati, yang simpati dengan Nabi, dan juga banyak orang kafir yang muasyarah dengan orang Islam yang dibebaskan atau diberi izin untuk hidup di Mekah tadi. Muasyarah normal, tidak sembunyi-sembunyi. Maka dari itu ini menunjukkan kejeniusannya Nabi. Bagaimana zahirnya ini memberatkan, tapi di balik itu semua ada keuntungan yang atau kejayaan yang kembali kepada umat Islam. Ini akalnya Nabi. Kemudian Nabi itu juga memiliki sifat penyayang. Nabi itu penyayang kepada umatnya, kepada anak kecil. Salah satu Nabi kan pernah mengatakan, man lam yarham saghiruna falaysa minna. Orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil bukan golongan kita. Ada cerita terkait penyayang anak kecil ini. Nabi itu pernah disowanin salah satu sahabat. Sahabat ini mengadu kepada Nabi bahwa, wahai Nabi, saya dosanya sudah melampaui batas, terlalu besar. Apakah saya bisa diampuni? Ditanya oleh Nabi, apa dosamu? Dijawab, dosa-dosa yang sangat besar itu sebanyaknya itu dijawab oleh sahabat. Nabi diam. Nabi seolah-olah memiliki kesimpulan dosa ini terlalu besar, tidak bisa diampuni. Nabi tidak menjawab, tidak bisa mengatakan dosamu diampuni. Akhirnya turunlah wahyu, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu tidak mengatakan dosanya orang itu diampuni? Allah berpesan bahwa orang itu diampuni karena satu amaliyahnya, yakni karena dia menyayangi anak kecil. Jadi dosa yang begitu besar bisa diampuni gara-gara menyayangi anak kecil. Nah ini bagaimana rahmatnya Allah kepada kita, bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia di hadapan Allah, termasuk menyayangi anak-anak kecil. Kemudian terakhir di acara Maulid ini, kita tadi saya sampaikan di awal bahwa kita niati ini takzim Maulid. Yang perlu kita ketahui, kita takzim, memuliakan Maulid itu intinya cuma ada 3, saya kira. Minimal ada 3, maaf. Bukan cuma 3, banyak, tapi minimal yang harus kita pegang ada 3. Maulid, kita memuliakan Maulid Nabi. Kalau ada orang tanya semisal, kenapa kamu memuliakan Maulid Nabi? Ini sudah bermasalah ya. Karena kita inti dari merayakan atau memuliakan Maulid Nabi ini satu, bentuk ekspresi bahagia kita farah, kita bahagia karena Nabi lahir, sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran, bahwa kita harus bahagia atas nikmat. Allah mengatakan,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, ucapkanlah dengan fadlnya Allah, dengan ilmu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Sebab rahmat dan fadlnya Allah, kamu bahagialah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan rahmat di ayat tersebut, rahmat yang paling agung adalah lahirnya Nabi. Bahwa min a'zamil rahmat adalah wiladatun Nabi, kelahirannya Nabi. Maksud tafsiran Ibnu Abbas bi rahmatihi, kita diperintah bahagia disebab rahmat Allah, maksudnya rahmat adalah lahirnya Nabi. Bagaimana kita karena dengan lahir Nabi semua pintu kebaikan terbuka untuk bisa kita lakukan. Makanya dikatakan satu, kita merayakan Maulid ini, kita mentakdim Maulid adalah bahagia, bentuk bahagia kita atas lahirnya Nabi. Kemudian kedua adalah bentuk wujud syukur. Kita mensyukuri karena kenikmatan tadi. Kita diberi nikmat menjadi umatnya Nabi, kita harus syukur. Mensyukuri menjadi umatnya Nabi. Kita bersyukur karena telah ditakdirkan menjadi umatnya Nabi. Itu lebih baik daripada kita berbangga-bangga dengan ilmu. Kita punya ilmu banyak, kita punya harta banyak, itu lebih baik dari kita hanya untuk bersyukur kepada mensyukuri diciptakan sebagai umatnya Nabi. Ini pahala yang paling besar adalah yang mensyukuri nikmat kita dijadikan umatnya Nabi. Sebagaimana Nabi mensyukuri saat ditanya dalam bertemu dengan kaum Yahudi itu, Nabi ketika masuk ke Madinah bertemu kelompok Yahudi yang berpuasa tanggal 10 Asyura itu. Tanggal 10 bulan Muharram. Ditanya, kenapa kamu puasa? Kata kaum Yahudi, zaka yaumun agraqallahu fir'aun wa najja Musa. Hari itu, hari 10 Muharram adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi kita, Nabi Musa, kata orang Yahudi. Lantas apa jawaban Nabi Muhammad? Nahnu aula bi Musa minkum. Saya lebih berhak mensyukuri kenikmatan diselamatkannya Nabi Musa daripada kalian, wahai orang Yahudi, karena saya menjadi nabi juga, kata Nabi. Nah, ini artinya apa? Bisa diambil kesimpulan, mensyukuri keselamatannya Nabi Muhammad, Nabi Musa saja ini dilakukan, dianjurkan, terlebih mensyukuri kelahirannya Nabi yang paling mulia, Nabi penutup para Nabi, Sayyidul Anbiya. Tentu pahalanya, anjurannya berkali-kali lipat daripada mensyukuri kelahiran atau keselamatan Nabi Musa. Mungkin hanya itu ya, karena waktunya terbatas. Saya mohon maaf sekali tidak bisa melanjutkan. Ya, intinya itu kita bersyukur, kita menjadi umatnya Nabi, umat Nabi Muhammad harus bersyukur. Kemudian ya cara bersyukurnya apa? Tentu bersyukur itu dengan cara melakukan hal-hal yang bernilai ibadah. Nanti kita merayakan Maulid Nabi itu nggak harus dengan acara-acara kayak gini, tapi dengan kita bersyukur, kita baca Al-Quran 1 juz diniati bersyukur, takzim Maulid Nabi, hasil kita bersyukur dengan cara bersedekah, diniati takzim Maulid Nabi, hasil semua bentuk-bentuk ibadah kita niati syukur atas lahirnya Nabi, hari Nabi, itu semua dinilai, dicatat sebagai takzim, memuliakan Maulid Nabi. Yang mana harapannya adalah kita memuliakan, diakui sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaat Nabi. Yang mana Nabi itu pernah ditawarkan oleh Allah. Ditawarkan, saya kasih doa paling mustajab yang tidak mungkin ditolak dan pasti direalisasikan, pasti dikabulkan. Silakan kau minta apa? Ternyata jawaban Nabi menyimpan pemberian doa yang mustajab itu untuk umatnya kelak di akhirat. Jadi Nabi diberikan Allah
doa yang mustajabah, yang pasti direalisasikan, tapi Nabi bukan untuk dirinya pribadi doa itu. Ternyata Nabi memilih doa itu kelak di akhirat disimpan untuk umatnya, yaitu apa permohonan Nabi, bahwa semua orang yang beriman, yang mengimani Nabi, kelak dakhalal jannah, harus masuk surga. Begitu kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ya ini mukadimah saja, pengawal. Yang intinya kan nanti disampaikan oleh beliau-beliau Gus Asro dan Kiai Yunan Asgaruzaman. Monggo, saya mohon maaf sekali. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada panjenenganipun Kiai Intihaul Fudhola. Memasuki materi yang kedua, ahlan wa sahlan bi khudurikum Maulana Syekh Azra Halim PSC MA yang baru saja MA kemarin, Gus. Belum lama ini. Masuk materi kedua kepada panjenenganipun Syekh Azra Halim PSC MA. Kami persilahkan. Sudah terhubung? Kenapa belum, Gus Azra nih? Yaman, biasa. Kendala sinyal. Gus? Sudah masuk, Gus? Monggo. Suaranya belum Mas. Belum masuk, Gus? Halo? Iya, masuk. Masuk. Hilang malih. Hilang lagi, Gus. Niki kata saya masuk. Masih belum. Coba, Gus. Oh, masuk. Sampun. Bismillah, alhamdulillah, wa rasulullah, wa ala ali ahudah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li Gus Royhan, yang salam hormat juga kepada pimpinan RPA, juga panitia, aktivis Majelis Al-Quran Penyelengi yang telah mengundang
kajian kali ini. Alhamdulillah, insya Allah bisa mengambil manfaat para pada yang sukses dan capaian kita apresiasi cukup luar biasa, cukup aktif, tidak hanya bahkan harian pun juga aktif. Luar, semoga selalu terus maju kan majelis ini waktu hingga sampai menjadi bagian dari majelis, bisa menumbuhkan ukhuwah persaudaraan sesama, karena ukhuwah sampai jelas ini akan aktivis yang ada nanti ada pada Gusti Allah. Sebelum teman yang pernah diri tidak ketemu di surga, si orang ini bertanya kepada Gusti Allah, ya Allah, mana si fulan dan mana si fulan, mana si fulana? Dulu mereka adalah teman kami, kita sholat bareng, kita berbuat baik bareng selama di dunia. Lalu Allah menjawab, si fulan dan si fulana ada di neraka saat ini. Selamatkan dia dari neraka. Maka saat itu juga berdoa sama kami di surga yang nikmat ini. Jadi ukhuwah apapun Islamnya bersama orang-orang baik sampai akhirat nanti. Andaikan semua dulu katakan satu di satu majelis bersama kita. Sekarang mana teman-teman mengajukan, ini ada, dulu saya kenal namanya meskipun majelis online, ini kenapa nggak ada di surga? Oh, ini Azro ini saya kecantol istilahnya, masih kecantol diselamatkan. Maka dari itu yang sekarang hadir saat ini bisa yang majelis itu majelis online, karena memang dua dimensi terkumpul menjadi satu, tempatnya
dan harus sama dengan waktunya. Jadi harus zaman wal makan, harus waktu dan tempat harus satu, harus bertemu di waktu yang sama dan tempat. Definisi majelis pada zaman dahulu, bang zaman sudah maju, sudah kan kata majelis pun bisa berubah. Kalau dulu ittihaduz zaman wal sekarang ittihaduz zaman fakot. Yang penting waktunya sama, di waktu yang sama, tempat berbeda, kota berbeda, provinsi berbeda, negara berbeda, bahkan berbeda benua, itu masih bisa dikatakan majelis. Jadi majelis Zoom, majelis online, tidak mas. Dan kalau dan niat tabarruk Allah lagi secara nyata, tapi insya Allah berkahnya juga majelis ini bisa menjadi saksi baik kita di kita set di neraka nanti mengajukan proposal yang terpleset bisa kebanggaan kita. Maka jazakumullah teman semua dibalas oleh Allah, para panitia, para anggota, jangan bukan, dan luar biasa prestasi yang istiqomah yang ini dan terus ajak teman-teman di majelis RPA berhubungan remaja cinta Al-Quran dan tepat terjadi. Sisi pertama adalah Nabi SAW Al-Quran. Itu dua kemuliaan milad RPA. Dengan kanjeng Nabi baik. Dan jadi itu apapun yang berhubungan dengan kanjeng Nabi baik. Tadi karena kalau yang terbaik itu terbaik tertambah ganteng tidak pernah. Bahkan Nabi Yusuf pun itu diberi seluruh manusia yang ada di separuh ketam diciptakan oleh Gusti Allah dari awal. Jadi Nabi Yusuf yang memiliki dua hanya
saking jatah dalam memiliki setengah yang bisa di maka kadang yang pertama kita lihat itu memang tapi dengan yang sempurna, dan itulah Kanjeng Nabi makan wanita cantik adalah cantiknya para permaisuri yang cantik tapi wibawanya sangat tinggi, maka kita akan melihat kecantikan yang sempurna yang dibalut dengan kewibawaan, dan itulah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak, kalau kata Gus Fodola, nggak akan niru Korea, gak iso ndak iso apa mana itu pula dengan akhlaknya sempurna, nasabnya, para nasabnya itu tidak sempurna, maka minimal terbaik. Tidak ada satu puluhan ribu bahkan jutaan kalau kita catat dari zaman Kanjeng tercatat bisa jutaan dan semua tertulis, tidak ada satu mengalir di nadinya. Itu juga orang-orang yang sangat hebat di Indonesia, orang-orang hebat yang ada di Yaman, di Hadramut, ini dalam sejarah itu memiliki darah Kanjeng Nabi, orang-orang Kanjeng Nabi pada Husain atau dari jalur Al-Hasani, bahkan di Syam, di tanah Suria, di Libanon, dimanapun negara-negara, kebanyakan orang-orang hebat, para ulama hebat pun juga memiliki semua yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi itu sempurna. Kalau tidak sempurna, minimal terbaik pada zamannya. Kemudian Al-Quran itu juga Nabi. Maka berhubung Nabi tidak ada tandingannya sejak zaman Nabi Adam hingga detik ini, hingga sampai akhir kan ada satu pun orang yang bisa menisahkan, kan ada tebal kalau just Encyclopedia di modern mukjizat, segi sastra pun semua
perempuan terbaik. Bahkan ajarannya pun ajaran yang terbaik. Tidak hari kiamat nanti. Karena Kanjeng Nabi sama yang menjaga hari kiamat nanti. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu. Ada orang-orang dari umatku yang katakan membawa ilmu ini. Fal jahilin wa ta'wilal wa ta'wilal husna, tidak akan hilang sampai hari pasti ada orang-orang hebat bawa ilmu ini. Termasuk jika Kanjeng Nabi bawa aja di RP hanya keberkahan Al-Quran. Kanjeng Nabi, kita cintai Al-Quran, cintai kita. Cukup sekian dari saya. Minta maaf juga untuk ya Yunan karena terlalu panjang dan bertele-tele, agar selalu berkah hidup saya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan materi dari Panjenenganipun Syekh Azrul Halim SCMA. Masih seputar kegantengan Kanjeng Nabi. Memang kita tidak akan bisa menandingi kegantengan Kanjeng Nabi. Mungkin nanti kesimpulannya yang materi yang ketiga akan dibawakan oleh Panjenenganipun Kiai Haji Yunan Askaruzzaman Ahmad LC MPD kepada Panjenenganipun Kiai Haji Yunan Askaruzzaman Ahmad. Waktu tempat dipersilakan. Syukran kasiran MC Mas Ibnu Faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuqail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasruhu wattaba'an nural ladzi unzila ma'ahu faulaika ma'al muflihin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin al-qail fi kalamihi syarif innama ana rahmatun muhdat wa qala fi akhir kalamihi innama ana al-qasim wallahul mu'ti. Hadratul muhtaramin, majelis Zoom dalam rangka munasabati milad RPA, remaja cinta Al-Quran yang ke-6,
saya ucapkan selamat milad. Mudah-mudahan mulai detik ini sampai ke depannya bisa lebih baik lagi, berkontribusi bagi bangsa, negara, dan agama kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Para masyayikh yang kaula tunggu-tunggu selalu dawuhipun, para dawagis hadirin fi hadhil munasabah, khususon Gus Fudola ingkang kula wau sampun mengawali membeberkan begitu jauh luas. Ugi Gus Azra Halim, Masya Allah, sungguh bahagia saya bisa hadir di majelis ini abra Zoom, meskipun belum bisa silaturahim secara ngopi darat gitu ya. Tapi alhamdulillah salam kula Gus Azra, Gus Fudola, serta seluruh yai serta gawagis juga ning yang saya belum sempat bisa silaturahim sowan ke panjenengan sedaya. Masih juga sekedar ringan-ringan saja nambahi apa yang sudah dipun beber terkait dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang disebutkan kalau wau oleh Gus Fudola ya, kana khuluquhul Quran, mengutip kaulnya Siti Aisyah, saya ingin nambahi sedikit ya. Tentu saja kegiatan Jam'iyah RPA ini luar biasa sekali, namun juga perlu ada peningkatan menjadi bagian dari hamalatul Quran yang ala ahli sunnah wal jamaah, agar kita juga belajar dari sejarah Gusti Allah menyatakan wa zakirhum bi ayyamillah, iling-ilingkan, ingat-ingatkan manusia itu dengan hari-hari ini Gusti Allah di alam semesta ini. Salah satu catatan kelam umat kita ini di zaman Sayyidina Ali nggih, wonten ingkang hamalatul Quran namun khuruj dari Sayyidina Ali. Kita semua tahu ya, dalam kisah yang ngadep Khawarij niku lak Ibnu Abbas nih. Sayyidina Ali sholat zuhure rada engko geser sebentar. Utak diskusi lah karo para Khawarij niku, para kaum Haruriyah ya. Salah satu yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas, landasan kalian itu apa wahai orang-orang yang keluar dari Sayyidina Ali? Jawabannya ya, inil hukmu illa lillah, bahwa
hukum itu hanya hak prerogatif Tuhan. Tentu saja kaum Sunni tidak secara cerdas membaca teks-teks ya, mansus, tapi lahirlah ilmu usul fikih, mana mantuk, mana mafhum, sehingga jangan sampai lagi ada orang-orang yang muslimin yang pemahaman dan bersifat sathiyan, bersifat sangat permukaan, sangat dangkal dalam memahami teks-teks Al-Quran serta hadis, berdalilkan pada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, mereka munafik, dan sebagainya. Padahal sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas, saya jawab, 3 landasan menjadi yang membuat kalian itu berani memerangi Sayyidina Ali. Saya jawab, saya datang kepada kalian, wahai kaum Khawarij ini, dari kelompok yang memeluk Islam lebih dulu daripada kalian semua. Kepada merekalah Al-Quran ini diturunkan, dan merekalah yang lebih paham dari kalian terhadap maksud-maksud maqasid Al-Quran itu. Jadi 6.000 kelompok Khawarij itu ketika didatangi dalam perkemahannya itu sangat khusyuk sholatnya, sangat kumuh pakaiannya karena sudah sibuk dengan ibadah. Wajah mereka pucat pasi karena kurang tidur malam. Itu dalam kisah ya, catatan-catatan sejarah. Kalau kita buka hadis-hadis gitu. Jawab bahwa Sayyidina Ali kelompoknya itu bukan berarti dengan menjadikan hakim ada arbitrase, itu bukan berarti tidak menghukum dengan hukum Allah. Justru ada hal-hal yang memang perintah Allah untuk menggunakan hakim dari manusia. Zawa adlim minkum, yahkumu zawa adlim minkum. Menghukumi untuk kalian 2 orang yang adil. Ataupun dalam peristiwa perlu adanya mediasi antara suami dan istri, itu semua adalah perintah Al-Quran, ya perintah Gusti Allah. Gusti Allah mendelegasikan kepada manusia untuk menentukan hakim-hakim. Hal-hal semacam ini di majelis-majelis pecinta Al-Quran harus menjadi semangat untuk nambahi step by step pemahaman keagamaannya. Kaifa nata'amalu ma'al Quran, yang kita maksudkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu saja bukan berhenti pada hanya membaca secara letterlek, tapi juga tarkabun tobakon antobak, hendaknya kalian itu naik tahap demi tahapan demi tahapan ditempuh, termasuk menyelami kandungan-kandungan di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu saja sebelum menyelaminya ya menguasai ilmu alatnya. Ya.
ilmu alat, bahasa Arabnya, nahwu sorof, kemudian ke balaghahnya, ma'ani badik dan sebagainya. Sehingga tidak sebatas membaca Al-Quran terjemahan atau tafsir saja, tapi tidak tahu bagaimana baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in punya sistematika, punya keilmuan yang begitu dalam sebagai alat bantu untuk memahami firman Allah dan juga sekaligus mukjizat yang abadi, mukjizat terbaik dari baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, karena ia bersifat abadi. Para hadirin semuanya, kalau kita lihat masih momen Maulid, nambahi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Azra, Gus Fudola. Kenapa kita itu tauqir, kenapa kita itu ta'zim, kenapa kita itu mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka paling pertama itu kita berangkatnya itu dari kacamata, selain tadi sudah disebut dari kacamata syukur, ya yang sudah disinggung tentang a'zamu ni'matin, yaitu buruzu hadzan nabi. Nikmat teragung adalah munculnya, dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada semacam juga tadi itu dibaca oleh dengan sangat baik tentang hujrah Nabi. Ada semacam pertanyaan, mana yang lebih mulia? Hujratun Nabi bil Ka'bah al-Musyarrafah. Begitu. Bahkan sampai Imam Malik dialog dengan Imam Syafi'i, Imamuna itu. Kalau kamu mau, wahai Idris Syafi'i, kalau kamu mau ini ambil aja nih begal keledai terbaikku ini, pakailah. Lah jenengan memakai, saya tidak berani nginjak tanah Madinah di mana di bawahnya ada jenazah baginda Nabi yang mulia dengan kaki-kaki hewan. Itu semuanya bagian dari wujud eksternal, adab lahiriah yang bersumber dari tauqir dan ta'zim serta mahabbah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi paling awal itu kita menilai, menghargai sesuatu itu tentu saja selalu pertama kali secara rendah hati kita menjadikan kita ta'zim pada baginda Nabi karena Allah memang menyuruh dan Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab begini, kita kalau ada anak kecil misalnya yang belum mengenal nilai uang, terbiasa diberi 2.000 untuk jajan, dikasih 10.000 saja, dia bisa beli lebih banyak daripada 2.000. Lalu dia mengira 20.000 itu sudah paling besar. Cara kita itu bahasa lainnya, kita mau tasyrif, mau ta'zim baginda Nabi, wong kita, pengetahuan kita tentang baginda Nabi dan kedudukan beliau di sisi Allah serta di alam semesta ini begitu miskin, maka kita gondelane adalah bagaimana Allah
mengagungkan serta memuliakan baginda Nabi. Karena perbedaannya, al-wasfu itu tergantung pada al-wasifnya itu. Menilai, menakar sesuatu itu berharga itu sesuatu yang tidak pertama berbeda tiap orang. Tadi dalam hal masalah uang saja, kalau yang orang yang konglomerat itu ya orang yang uang yang banyak itu yang sifatnya triliunan. Jadi semakin bertambah hari, semakin bertambah dewasa, semakin bertambah elemen-elemen yang membuat kita bisa kagum dan ta'zim pada baginda Nabi. Nah, kita jauh di bawah itu semua. Yang paling mengerti makamnya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah itu sendiri dalam hal menilai. Seperti nyatakan wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum atu'minun nabihi wa la tansurunnah. Dalam Al-A'raf ini. Jadi ada fase dalam pra kehidupan ini di mana Gusti Allah itu pernah mengumpulkan ruh para anbiya. Secara hierarki kemanusiaan tentu saja anbiya wal mursalin itu menduduki puncak piramida maqamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dikumpulkan. Akhdhul mitsaq, lalu Allah menyatakan, kalian akan aku kasih aku kasih hikmah. Tapi besok itu akan ada seorang rasul yang datang ke dunia, musaddiqul lima ma'akum, akan membenarkan wahyu-wahyu sisa hikmah yang kalian terima. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kalian mau enggak beriman padanya dan mensupport serta mendukung ini orang ini nabi rasulku yang datang belakang. Qala aqratum ala dzalikum isri. Kalian mau ini enggak gitu. Jawabannya aqrarna. Maka paling pertama itu kita tasyrif, ta'zim baginda Nabi adalah sesuai ilmu Allah. Bahwa di atas mereka yang menduduki puncak kemanusiaan saja, para anbiya itu diminta oleh Allah untuk iman dan wal tansurunnah, ya. Mendukung, mensupport dan mengimani kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat lain, alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'an nur alladzi unzila ma'ahu. Ini ayat ini malah menariknya para sahabat pecinta Quran ini. Ya. Ittiba yang tadi itu amanu bihi, iman, kemudian wa azzaruhu wa nasaruhu, dua, ta'ziz dan nasr. Yang ketiga baru ittiba. Nur alladzi unzila ma'ahu. Ittiba atau bahasa lainnya itu melakukan semua ajaran agama Islam ini itu harusnya didasari oleh tauqir, ta'zim dan iman. Jadi ittiba niku datang setelah berdasarkan urut-urutannya niku. Setelah adanya ta'ziz,
ta'zim, mahabbah bahasa kita. Nah, ini hal yang baru lahirlah ittiba terhadap ajaran yang dibawa baginda Nabi. Ini poin besarnya memang syukur ya. Dan orang yang cara seseorang mensyukuri dan orang itu bisa berterima kasih terhadap orang lain, inilah peradaban yang tinggi. Umat Islam itu sangat tinggi peradabannya. Dengan konsep syukur saja sudah selesai semua masalah itu. Kita dalam Islam dilahirkan dari kedua orang tua kita. Maka harus disyukuri keberadaan beliau. Makanya keluar konsep birrul walidain ya. Birru lakum, birru walidakum, tabirru auladakum. Berbuat baktilah kepada orang tuamu, maka anak turunmu besok ganti akan berbakti padamu. Nah, ini konsep syukur. Syukur dikasih nikmat ya. Syukur paling tinggi ya dikasih bisa memeluk agama Islam ini, iman, Islam, ihsan. Di atas itu ternyata syukur atas diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Sebab Anal Qasim wallahul mu'ti. Allah perancang dalang dari semua itu. Tapi Al-Qasimnya itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikisahkan kalau boleh dikasih cerita sambil guyonan aja lah. Ada tamu datang ke rumah kita membawa oleh-oleh, obat, atau yang membuat hidup kita itu selamat secara fisik. Atau oleh-oleh apapun. Lalu kita tuan rumah datang, alih-alih mempersilakan tamu itu diterima dengan baik, silakan duduk di ramah. Ini kok malah sibuk dengan nerima oleh-olehnya gitu ya. Oleh-olehnya dibuka, dibawa ke belakang, segera sibuk dengan oleh-oleh. Lalu lupa mengabaikan sebab oleh-oleh ini sampai ke rumah kita itu yang bawa itu tamu ini. Maka tentu saja itu hal yang sangat bertentangan dengan moral dan etika. Demikian pula ajaran agama Islam ini. Makanya wajar jika Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menyatakan wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia tentang hari-hari Allah, itu beliau menyatakan hari Allah itu yang paling layak kita sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, paling layak kita simpulkan itu cuma 3. 1, wiladatin Nabi, yaitu kelahiran baginda Nabi. 2, hijrah. 3 adalah Lailatul Qadar. Dan beliau ta'liq paling akhir adalah 2 yang terakhir itu tergantung pada nomor pertama, wiladatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama kita itu menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar yang segitu agungnya pun masih kalah mulianya dengan malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Lailatul Qadar ini konsekuensi lanjutan dari lahirnya baginda Nabi. Nek baginda Nabi mboten zuhur, mboten burus, mboten dihadirkan oleh Gusti Allah nang alam semesta ya ora nek. Enggak ada Quran ya enggak ada. Dan semua dampaknya akan enggak ada. Ya alim ulama enggak ada, kiai enggak ada, dengan enggak ada. Semuanya jadi tidak. Nah, ini penggambaran tentang tamu yang membawa, apalagi tamu tersebut jika ja'ana
membawa lima yuhyina gitu ya. Hal-hal yang akan membuat kita ini, jiwa kita, hati kita hidup, ngerti tujuan hidup ini. Tentu saja kita semua jangan melupakan bahwa dasar ittiba, mengamalkan seluruh oleh-oleh Kanjeng Nabi ke dunia ini, dasarnya adalah tauqir, dasarnya adalah iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di pintu masuk maulid dan tasyrif kepada baginda Nabi itu adalah tauqir, ta'zim. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nassaruhu wattaba'un nur. Jadi ittiba itu setelah didahului oleh tadi wa azzaruhu. Tapi benar-benar mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga pintu untuk mengamalkan ajaran baginda Nabi ini oleh ulama-ulama Indonesia Ahlus Sunnah lainnya, mulai dari Maroko sampai sini Merauke gitu ya, semuanya adalah banyakin sholawat. Ini pintu masuk. Bahasa cinta itu justru energi yang besar. Agama kita ini bukan hal yang kecil. Baginda Nabi dawuh, inad dina matin, agama Islam ini urat liat, berat. Maka fa'ughilu fihi birifkin. Masukilah itu dengan kelembutan. Nah, para alim ulama wis sholawatan dengan mahabbah, dengan bahasa cinta. Ada mahabbah datang Kanjeng Nabi, bahasa agamanya itu energi cinta itu memang membuat sesuatu yang berat jadi ringan. Seorang suami istri ketika baru awal-awal melahirkan bayinya, sudah siangnya bekerja, malam tengah malam bayinya nangis, ya bangun, ngelihat ada apa putraku, ada apa putriku, susuin, ngantuk-ngantuk pun disusuin. Kan apa? Energi apa yang bisa? Energi cinta, energi mahabbah. Jadi kalau sudah seseorang itu punya mahabbah, maka yang berat pun terasa ringan. Sejauh apapun itu calon istri kita, seseorang, ia ditempuh meskipun jauh jaraknya dan besar biaya yang harus dikeluarkan. Energi apa? Ya energi cinta. Betapa beratnya untuk menjadi seseorang yang tadi disinggung oleh Gus Fudullah itu. Jangan mukhlisin lahuddin, bahkan menjadi mukhlasin. Ya, tidak alladzina mengikuti, menjadikan ittakhadhu hawahu ilahahu, menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya, menjadikan egonya, ananiyahnya sebagai Tuhannya. Itu berat banget. Tapi dengan kesadaran mahabbah, dengan energi cinta, sungguh kita terbantukan sekali untuk mengamalkan dawuh Kanjeng Nabi, sunnah-sunnahnya. Ya, sudah disinggung bahwa sunnah Kanjeng itu ada terkait ruqyah. Ruqyah nggih sae sudah, tapi ya sudah sebagaimana disebutkan Bismillah tadi. Khuluqiyahnya ini, dan Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an kan, wa innaka la'ala khuluqin azim.
bukan innaka la'ala khalqin azim, ya. Itu akhlaknya, akhlak Kanjeng Nabi. Maka dari itu kita jadikan momen kelahiran memperingati 6 tahun usianya RPA ini, kita semua menunjukkan, memperdalam mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang didawuhkan baginda Nabi itu kita baru ittiba. Al-ittiba ba'da tauqir. Bahkan ada kaidah nih, adab itu boleh didahulukan dibanding amr. Ya. Kanjeng Nabi amar, sudah perintah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngimami, badali. Lalu salah sholat Kanjeng Nabi sudah mulai sehat, datang. Ya Sayyidina Abu Bakar enggak ngimami. Dari situ adab didahulukan bahkan sebelum amr. Amr Kanjeng Nabi untuk ngimami tidak diambil oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mendahulukan, memprioritaskan adab Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari ini semua para sahabat semuanya, mari kita tingkatin pengetahuan kita, mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi, sehingga ittiba, ya, membuka oleh-olehnya tamu yang membawa oleh-oleh tadi dengan rasa mahabbah. Mempelajari Islam, fikih, dan sebagainya, rasa mahabbah. Baca Quran, jadi rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan dilupakan bahwa kadang-kadang kan pelajaran kitab-kitab kita itu, kalau ngaji fikih, kita tidak dikenalkan praktek-praktek ibadah kezuhudan para a'immahnya, para musannifnya. Seperti Sahibul Arba'in Nawawi, Sahibul Riyadhis Shalihin, musannifnya. Beliau itu membaca sholawat semalam aja 30.000 sholawat. Ya. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi 30.000 sholawat. Jadi ini semua menjadi semangat kita untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi, terus membuka oleh-oleh Kanjeng Nabi niku dengan penuh mahabbah, ngamalkan dengan penuh mahabbah, enggak lagi tanya-tanya, mahabbahnya jelas. Karena mahabbah kita gandol kepada bagaimana Gusti Allah meletakkan Kanjeng Nabi itu dalam hierarki kedekatan dengan Allah itu sendiri. Sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Semua yang ma'iyah ya, dalam Al-Qur'an. Allah beserta orang-orang yang muttaqin. Nyebut tapi ada innallaha ma'ana. Allah bersama kita, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhaf wa la tahzan. Di situ Al-Qur'an tidak menyifati ma'allazina hijrah gitu. Ma'allazaini enggak.
Lalu di situ terpahami dari orang yang mau membuka diri terhadap balaghah, badi, ma'ani ya. Jika Allah itu mensifati ma'iyahnya dengan taqaw, orang-orang muttaqin, orang-orang muhsinin, itu sesungguhnya cinta Allah, kebersamaan Allah itu tidak zatiyah pada orang yang muttaqin, tapi arodi. Selama orang itu muttaqin, ya Allah bersamanya. Gitu. Selama orang itu muhsinin, ya Allah itu bersamanya. Tapi kebersamaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad itu zatiyah. Innallaha ma'ana. Zatiyah. Tidak, saya ibaratnya kata, saya bersama para petani, nggak nyebut nama-namanya, tapi selama ia bertani. Tapi kalau seseorang sudah menyatakan saya bersamamu wahai Ahmad, ya terserah mau yang namanya Ahmad ini petani, mau dia lagi susah, mau dia lagi apa, ya dia, itulah bahasa cinta zatiyah, ketulusan ya. Sehingga dari situ Allah membersamai baginda Nabi ya bukan cuma ketika di Gua Hira, tapi ya ketika sudah di Madinah, ketika bahkan cintanya panjang sampai padang mahsyar, sampai akhirat nanti. Ketika semua nabi itu didatangi seluruh manusia, kisah tentang syafaatul uzma itu. Semua nabi yang didatangi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya ngomong nafsi, aku sendiri gimana nasib, aku sendiri. Hanya baginda Nabi Muhammad SAW yang bersujud, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka. Hari di mana seluruh manusia berkumpul, ya termasuk terserah suku apapun, agama apapun, nabi semua, rasul semua, semuanya nunduk kepala. Nunduk. Karena wajah Rabbuka wal malaku sofan. Dan tentu saja wajah Rabbuka di sini dan datang Tuhanmu. Tentu saja datangnya Tuhan ini jangan diterjemahkan, ditafsiri secara salafi atau kelompok yang tansim, serta tasbih. Wajah Rabbuka di sini adalah yang ja'a niku maghfirahnya, yang ja'a niku rahmatnya. Nanti dipahami Gusti Allah ada fase di akhirat, wajah Rabbuka wal malaku sofan, dan telah datang Tuhanmu serta malaikat bersaf-saf gitu. Gusti Allah datang terus dalam barisan juga nih, buatan tafsirnya Ahlus Sunnah Jamaah. Hal-hal semacam ini mahabbah pada baginda Nabi, ta'zim sudah dicontohkan oleh para alim ulama. Ta'zim momentum tahunan ya momentum maulid, momentum harian ta'zim cinta mahabbah Kanjeng Nabi nggih poso Senin. Kanjeng Nabi lahir ya di Senin. Ta'zim harian, detikan, ya sholawat pada baginda Nabi. Memperingati maulid bagi ahli sunnah wal jamaah itu ada yang dengan demikian, ada yang tahunan, ada yang sifatnya mingguan, bahkan ada yang detikan. Ahli sholawat nih, masya Allah. Ada manhuri ya. Niku 50.000 sholawat sehari semangat. Dan banyak lagi para alim ulama yang dalam rangka itu. Ta'zim kepada baginda Nabi, memperingati syukur pada Allah diutusnya baginda Nabi, sholawat per detik dia itu maulidan terus. Ini sudah luar biasa. Kita mudah-mudahan kita semua di sini diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diridhai oleh
baginda Nabi Muhammad SAW, para kekasih Allah dan kekasih Rasulullah, para alim ulama, kiai-kiai kita, alim-alim kita, mursyid-mursyid kita, ajengan-ajengan kita, tuan guru kita yang bimbing kita semua untuk mahabbah pada baginda Nabi, ta'azim kepada baginda Nabi, lalu setelah itu ittiba, ada buka oleh kanjeng Nabi saking Gusti Allah itu tadi. Para sahabat-sahabat cinta Quran semua, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sangat atas kesempatan kedua ini ya, saya bisa hadir kepada panjenengan sedaya lewat online ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni serta memberikan rahmat taufik hidayah inayah kepada kula panjenengan sedaya. Dan saya cukupkan demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panjenenganipun Kiai Haji Yunan Asgaruzaman Ahmad MPD atas pemaparannya, atas nasihatnya, karena yang awal itu merupakan nasihat-nasihat beliau bagi kita semua, dan yang terakhir yang akhir adalah tausiah tentang Maulid Nabi. Langsung saja memasuki acara yang selanjutnya, yaitu kesimpulan dari yang sudah dipaparkan oleh Yai Intihaul Fudola dan juga Syekh Nasrul Halim dan Kiai Yunan Asgaruzaman, yaitu dari ngendikannya Al-Imam Abdullah Al-Haddad, barang siapa yang di dalam Al-Hikam Al-Haddadiyahnya, barang siapa yang sibuk dengan ibadah atau sibuk mengurusi urusan orang lain, termasuk waris Nabi dan milad RPA ini diniati ta'zim karena bersamaan dengan milad Nabi SAW. Dan masih banyak lagi, dan dari Gus Azro yang sama dengan Kiai Intihaul Fudola, yaitu karena khuluqul Quran wasyimatul kufron, dan kita tidak bisa meniru perangai jasadiahnya Kanjeng Nabi, karena ahsan nasi khalqan wa khuluqan, tidak ada orang yang lebih ganteng dari Kanjeng Nabi, baik itu Nabi Yusuf sekalipun. Saya teringat perkataan ibu saya. Ibu saya pernah mendikan bahwa lihat Habib Lutfi. Jadi kalau orang Jawa itu kalau ganteng dan ganteng banget itu kan jadinya ayu. Mbah Yai Asrori Al-Ishaqi itu saking gantengnya jadinya ayu. Habib Lutfi ayune kaya ngono. Maksudnya Habib Lutfi itu cucunya Nabi, itu gantengnya pol. Terus bagaimana dengan Kanjeng Nabi? Habib Ali Al-Jufri, dan banyak Habib Umar bin Hafid. Itu para keturunan Nabi yang gantengnya kayak gitu. Terus bagaimana dengan Kanjeng Nabi? Terus dari Gus Azro lagi, semua yang berhubungan dengan Nabi itu sempurna, apapun itu, baik apapun itu yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi itu sempurna. Ya kalau tidak sempurna ya paling tidak ya yang terbaik gitu kan. Terus apa lagi? Dan Al-Quran tidak ada tandingannya dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Dan tadi dari Intihaul Fudola juga kenapa kita kok memperingati Maulid Nabi ya? Karena bentuk ekspresi bahagia kita, karena rahmat paling agung adalah kelahiran Nabi dan juga bentuk syukur. Dan kita sebagai karena RPA ini
pecinta Al-Quran, kita tidak bisa mendalami Al-Quran tanpa meniru Kanjeng Nabi, karena khuluquhul Quran. Dan dari Kiai Yunan yang awal adalah menceritakan tentang Khawarij, yang mana Khawarij itu juga orang-orang yang sangat khusyuk dalam ibadah dan banyak menghafal Al-Quran. Maka jangan membaca Quran hanya dibaca letter-letternya saja, tapi juga didalami dari tafsirnya, dari balaghahnya dan lain-lain. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Dan tadi juga menambahi, karena ini ittiba Kanjeng Nabi, karena ittiba Kanjeng Nabi adalah harus, maka ittiba tidak datang setelah adanya ta'zim dan mahabbah. Maka kita fase awal itu harus cinta Kanjeng Nabi, harus mengagungkan Kanjeng Nabi, baru kita ke fase ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersyukur karena kelahiran Rasul? Karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Karena kalau bukan karena Kanjeng Nabi, maka alam semesta ini tidak akan diciptakan. Seperti yang dikatakan Kiai Yunan juga, adab didahulukan dari amar. Ketika ada sahabat yang ketika Rasulullah hadir berdiri mengagungkan, mentakzimi Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah jangan berdiri, tapi sahabat tetap berdiri karena itu ada. Mungkin itu kesimpulan dari ketiga materi. Menambahkan sedikit dari Syekh Hisham Kamil, kulul a'mal bainar raddi wal qabul illa salata 'ala rasul. Semua perbuatan, semua ibadah itu bisa diterima, bisa tidak. Bainar raddi wal qabul, antara ditolak atau diterima. Illa salata 'ala rasul, kecuali sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baik itu diniati riya, baik itu diniati apapun, itu tidak akan selalu diterima. Dan juga Imam siapa ya? Al-Imam Al-Busiri, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ketika bertemu Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah ganjaran satu sholawat dibalas dengan 10 sholawat itu untuk orang yang hadir atau untuk orang yang lalai? Maksudnya untuk orang yang hanya sholawat tapi tanpa menghadirkan Rasulullah. Jawaban Rasulullah kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, 10 itu untuk orang yang ghafil, orang yang tidak menghadirkan Rasulullah. Kalau orang yang menghadirkan Rasulullah, orang yang bersholawat sambil menghadirkan Rasulullah, maka tidak ada tidak ada bandingannya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peringati Milad RPA dan juga Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu foto bersama. Mungkin bisa on cam semuanya. Mohon izin operator, bisa di zoom, bisa di apa namanya? Wah, di screenshot. Nggih, bisa. Nggih. Bisa derenge nuwun sewu. Pilih enten rencang-rencang sing saged on cam nggih, monggo. Teman-teman yang bisa on cam bisa di on cam kan. Saya
saya tak gini aja on-camnya. Derek ke Syekh Azra. Nggih. Monggo. Bisa langsung Mawan. Nggih. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya, monggo. Nggih. 1, 2, 3. Nggih, sampun Gus. Nggih. Terima kasih Kanjeng Mas Dimas sebagai operator yang sudah foto. Sampailah kita di penghujung acara. Apabila banyak kesalahan, yaitu karena kekurangan saya dan masih banyak kekurangan lain, mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung atau yang tidak, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagai penutup, mari kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yahdi bi hibadi wa firah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dan sewu Yai Yunan, Gus Azra, matur nuwun, terima kasih semuanya. Semuanya. Oke, kami. Gus Azra kapan main Mesir, Gus? Lah, mon MA barang kok. Insya Allah pertengahan November. Pertengahan Mesir. Insya Kapan, Allah. Gus? Pertengahan November. Insya Allah, Allah. dakwatukum. Syaraf tuna. Paman kula tenggo Gus di karawuhanipun. Insya Allah kula sowan. Ngopi mau. Oh. Nggih, siap. Mriki wifi-nan los, Gus. Wifi-nan los, sinyal lancar. Nggih. Dalam tenggo sedayanipun Mas Dimas pamit. Doro Mirda. Insya Allah kita nanti kopdar ketika insya Allah pangestune Gus tahun depan kalau selesai. Doa nih Gus.